Semangat pagi di hari Kamis, 21 Januari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema perenungan Sabda hari ini, siapa yang membuat akan memakai. Tema tersebut diterjemahkan dari ungkapan Jawa, sing gawe bakal nganggu. Anggota keluarga Allah, apapun yang dibuat atau dilakukan seseorang, pada akhirnya diri sendirilah yang harus bertanggung jawab. Jika ia berbuat baik, maka ia akan memetik kebaikan. Sebaliknya, jika seseorang berbuat buruk, maka ia juga akan memanennya. Filosofi yang diajarkan dari ungkapan Jawa ini sebenarnya adalah konsep universal yang sudah mendarah daging sejak zaman purba. Masyarakat Jawa dalam pemahaman sederhana dengan kearifan lokal di masa lampau mempercayai adanya hukum karma sebagai konsekuensi hukum keseimbangan alam. Segala sesuatu selalu meminta konsekuensi. Setiap orang harus berhati-hati dalam bertindak. Leksionari bacaan kedua hari ini memberikan peringatan kepada setiap anggota keluarga Allah agar selalu berhati-hati dalam bertindak, di mana kehati-hatian bertindak tersebut harus selalu berpusat pada Tuhan. Kitab Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 20 memberikan kesaksian demikian. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celakalah kota besar yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka,
Celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga. Dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Demikian kesaksian kitab Wahyu. Anggota keluarga Allah, siapa yang disebut para pedagang yang sedang menangis dan berkabung? Wahyu 18, perikop yang ada di atasnya ayat 2 dan 3 menyebutkan, dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi yang disebut para pedagang yang sedang menangis dan berkabung di dalam bacaan hari ini adalah mereka yang menjalani hidup berdasarkan nafsu. Dalam istilah Jawa, mengujo hawa nafsu. Yang diikuti, dituruti, dan dilakukan di dalam hidup hanya semua yang berdasarkan hawa nafsu. Mengapa mereka menangis dan berkabung? Bacaan kita ayat 11b memberikan pernyataan, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Anggota keluarga Allah, tangis dan perkabungan biasanya terjadi karena orang yang sedang kehilangan orang yang disayangi. Kemarin saudara tua saya, kakak saya kehilangan salah seorang anaknya yang harus berpulang ke hadapan Tuhan karena peristiwa kecelakaan. Di sanalah terjadi perkabungan. Di sanalah ada ratap tangis yang begitu panjang. Dan itulah biasanya yang terjadi dengan tangis dan perkabungan. Tetapi dalam bacaan kita hari ini, para pedagang menangis bukan karena kehilangan orang yang dicintai, bukan karena kehilangan salah satu anggota keluarga. Mereka menangis, para pedagang menangis karena barang mereka sudah tidak laku lagi. Itu artinya mereka lebih mengasihi barang dagangannya daripada orang-orang yang mengasihi mereka. Mengapa mereka lebih menyayangi barang dagangan mereka daripada orang-orang yang menyayangi? Karena mereka menganggap bahwa barang daganganlah yang membuat mereka kaya, sehingga mereka bisa mengandalkan dan bergantung pada kekayaan dan barang dagangan mereka. Ayat 15a memberikan catatan, mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia. Jadi mereka bergantung pada barang dagangan karena mereka memiliki kekayaan dari barang dagangan itu dan mereka merasa bisa mengandalkan kekayaannya untuk hidup. Mereka bisa bergantung pada kekayaannya untuk hidup. Jadi, karena yang diperbuat oleh para pedagang adalah mengandalkan dan bergantung kepada barang dagangan, maka saat tidak ada lagi yang membeli, mereka memanen tangisan dan perkabungan. Jika demikian, siapa yang harus kita andalkan? Kepada siapa kita harus bergantung?
Apakah kita bisa mengandalkan dan bergantung pada orang-orang yang kita kasih dan yang mengasihi kita? Belajar dari pengalaman, berdasarkan pengamatan dan pengalaman pribadi. Orang-orang yang mengasihi kita juga terbatas. Terbatas waktu hidupnya, terbatas kekuatannya, terbatas kepandaiannya, terbatas tenaganya, dan lain sebagainya. Semua serba terbatas. Itu berarti orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi juga tidak bisa diandalkan. Kita tidak dapat bergantung kepada mereka. Jika demikian, siapa yang bisa kita andalkan dalam hidup ini? Mari kita perhatikan ungkapan para pedagang yang sedang menangis dan berkabung yang dikutip di dalam kitab Wahyu tadi. Ayat 19 dan 20 menyatakan kepada kita demikian, dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut yang telah menjadi kaya oleh barang yang mahal, sebab dalam 1 jam saja sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Yang mereka tunjuk, yang para pedagang yang sedang menangis dan berkabung tunjuk. Ketika mereka berkabung dan menangis tadi, mereka menunjuk ada bagian orang yang bersukacita. Siapa yang mereka tunjuk yang sedang bersukacita itu? Mereka adalah orang-orang kudus, rasul-rasul, dan nabi-nabi. Artinya, para orang kudus, para rasul, para nabi, mereka melihat, para pedagang melihat mereka, para kudus, para rasul, para nabi, sedang memanen sukacita dari hasil perbuatan mereka. Pertanyaan dan pergumulan kita, apa sih yang diperbuat oleh orang kudus, para rasul dan para nabi? Orang kudus, rasul dan nabi biasanya menjalani hidup dengan mengandalkan dan bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Kecuali nabi palsu atau orang yang mengaku-ngaku sebagai orang kudus atau mengaku-ngaku sebagai rasul Tuhan. Tapi hanya mengaku-ngaku saja. Kita bisa memperhatikan kesaksian kitab suci tentang kehidupan para kudus, para rasul, dan para nabi. Apapun keadaannya, para kudus, para rasul, dan para nabi, mereka tetap mengandalkan dan bergantung hanya kepada Tuhan. Hidup mereka berpusat kepada Tuhan. Hidup yang berpusat kepada Tuhan bukan hanya sadar aku lahir dari Tuhan, aku bisa menjalani hidup karena Tuhan dan kemudian bersyukur, tidak hanya itu. Tetapi sadar lahir dari Tuhan, menjalani hidup, bisa hidup karena Tuhan, tetapi ke depan juga mempercayakan diri kepada Tuhan karena sadar betul tanpa pertolongan Tuhan tidak bisa menjalani kehidupan. Itu hidup yang berpusat kepada Tuhan. Para kudus, para rasul, dan para nabi melakukan itu. Hidup yang berpusat pada Tuhan. Kemarin, hari ini, dan besok selalu Tuhan pusatnya. Bukan kemarin aku lahir dari Tuhan, aku menjalani hidup karena berkat Tuhan dan aku bersyukur, tapi besok untuk hanya kemuliaan diri sendiri. Bukan itu. Yang dimuliakan juga hanya nama Tuhan karena berpusat kepada Tuhan. Para kudus, para rasul, para nabi hanya berkarya mewujudkan kehendak Allah, bukan kehendak sendiri. Bukan juga kehendak pimpinan atau kehendak orang-orang yang dikasihinya. Mari belajar bersama para kudus, para rasul, dan para nabi. Sehingga kita pun menjadi bagian orang-orang yang ditunjuk oleh para pedagang yang sedang menangis dan berkabung tadi. Di mana kita pada saatnya akan memanen sukacita karena Tuhan yang memperhatikan anggota keluarga Allah.
Tuhan memberkati dan menyertai perjalanan hidup selanjutnya. Amin. Anggota keluarga Allah menjalani hidup di tengah dunia memang tidak menentu. Kadang ada hal yang mendatangkan sukacita, ada hal yang mendatangkan duka cita, kesedihan. Bahkan ada angin yang sepoi-sepoi membuat kita nikmat menjalaninya, tetapi ada juga badai topan. Apapun keadaan kita, kita akan berpusat kepada Tuhan menjalani hidup dengan menuruti kehendak Tuhan. Kita akan menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita berdoa bersama. Perkenankan menaikkan puji, hormat, dan syukur hari ini, karena kami masih diingatkan sebagai anggota keluarga Allah. Kami selayaknya hidup memperhatikan cara hidup para kudus, para rasul, dan para nabi, dan kami meneladaninya. Karena menurut kesaksian kitab Wahyu, orang-orang yang selama hidup mengandalkan hawa nafsu pada saatnya akan memanen apa yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan. Dan orang-orang yang mengandalkan hawa nafsu akan menunjuk orang-orang yang bersuka cita seperti para kudus, para rasul, dan para nabi, karena memanen kehidupan ketika mengandalkan Tuhan dan hidupnya selalu berpusat kepada Tuhan.
Mohon pertolongan untuk perjalanan hidup kami hari ini sepenuhnya. Kami akan memusatkan hidup kami kepada Tuhan. Aktivitas, kegiatan, dan kerja kami sepenuhnya Tuhan berkuasa hari ini. Ya Allah kehidupan, anak-anak-Mu ketika di masa sekolah harus belajar dengan pelajaran jarak jauh, sistem daring, dan apapun sebutan yang ada, biarlah kasih setiamu tetap ada. Mereka juga belajar selalu mengandalkan Tuhan dalam hal apapun keadaan yang tidak menyenangkan di masa pandemi ini. Demikian juga para usia produktif dengan segala kegiatan yang ada. Bahkan kami, anggota keluarga Allah yang sedang merasakan kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, baik sakit penyakit yang sudah harus ada dalam tubuh kami, sakit penyakit menaun, sakit penyakit sesaat, bahkan sakit penyakit dampak dari COVID yang ada. Biarlah kasih setiamu yang tetap melingkupi kami. Kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap menjalani hidup berpusat kepada Tuhan. Karena hidup kami hanya dari Tuhan, dan hidup kami boleh kami jalani karena Tuhan, dan bertujuan hanya kepada Tuhan. Puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau menolong berkuasa atas kami seutuhnya. Sekarang menjadi bagian dari anggota keluarga Allah. Perkenankan di samping kami ingin hidup selalu berpusat pada Tuhan, kami tetap memohonkan berkat secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kepedihan hati, kesengsaraan karena kebencanaan yang mereka alami, baik bencana gempa bumi di daerah Sulawesi Barat ataupun bencana letusan Gunung Semeru, demikian juga bagian di Gunung Merapi ataupun saudara-saudara kami yang mengalami bencana banjir di bagian-bagian tertentu di belahan bumi pertiwi ini. Biarlah kasih setiamu tetap ada dalam kehidupan mereka. Kami mohonkan berkat untuk mereka semua. Kalaupun kami anggota keluarga Allah, Engkau panggil untuk juga terlibat di dalam dukungan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kebencanaan. Baik di dalam dukungan doa, dukungan ketika kami mengumpulkan dana, atau apapun untuk menolong dan membantu mereka bersama-sama dengan masyarakat yang lain dan pemerintah, sehingga mereka boleh kembali merasakan kehidupan semakin baik. Biarlah kasih setiamu juga ada melalui gereja-gereja Tuhan, melalui lembaga-lembaga yang ada. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Sekarang menyerahkan pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat, dengan segala proses yang ada, memperhatikan teman-teman, saudara-saudara yang mengalami kebencanaan, dan biarlah kasih setiamu juga nyata. Proses politik yang ada di bumi pertiwi dengan segala kondisi, pergumulan, bahkan kerinduan untuk membangun kehidupan semakin baik, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Kami menyerahkan para medis dalam aktivitas kerja menjadi garda paling depan suasana pandemi. Kasih setiamu menolong, menopang, mengayomi, dan menambahkan kebijaksanaan bagi mereka. Bersama-sama dengan masyarakat membangun kehidupan untuk menggapai damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kasih setiamu juga ada menolong, melingkupi. Gereja-gereja Tuhan terpanggil untuk terlibat di dalam membangun kehidupan semakin baik. Tuhan berkuasa sepenuhnya karena gereja-gereja Tuhan juga mengandalkan Tuhan, selalu memusatkan hidup hanya kepada Tuhan. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan semua kami pinta, kami pohon di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan mengandalkan Tuhan, berpusat kepada Tuhan, karena apapun yang kita perbuat, kita juga yang akan menanggung akibatnya. Biarlah hanya dengan berpusat pada Tuhan kita merasakan dampak sukacita yang baik. Menjalani hidup membawa berkat yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.